Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di bumi benua Taka yang tercinta, saya berkesempatan dan perjalanan saya juga dimudahkan. Langkah saya bisa bersilaturahmi langsung dengan abang kita atau kakak kita, bapak kita yang kita tuakan di himpunan keluarga besar Macarina ya dia. Dan pada hari ini di rumah beliau saya sedikit mengajak berbincang-bincang perihal program ke depan HKBM himpunan ini, keluarga besar Macarina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang-bincang santai, dan sepertinya Haji ada waktu untuk saya dan keluarga besar Macarina itu sendiri. Kira-kira Haji, apa yang mendasari sehingga HKBN ini terbentuk di benua Taka? Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi itu terakhir, maksud tujuan dibentuknya HKBN sebenarnya membentuk wadah untuk memperkuat silaturahim keluarga, karena dengan berkembangnya turunan dari Macarina ini maka dibutuhkan wadah untuk mempersatukan. Jadi sebenarnya sarana untuk mempererat dan saling mengenal di antara satu dan yang lain. Karena apa? Karena kita melihat rumpun keluarga besar Macarina tersebar di mana-mana. Tapi dengan adanya wadah ini menjadi tempat untuk berkreativitas anak cucu yang ada, saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan, apalagi kalau menginginkan sebuah tujuan dalam arti melakukan keinginan sebuah cita-cita yang besar, atau dalam rangka kaitannya, apalagi ini kabupaten kita ini kan ditunjuk nih sebagai daerah ibu kota negara. Ya betul. Sehingga rumpun daripada keluarga besar Macarina ini ingin ikut serta di dalam mendukung daripada berdirinya IKN ini, sehingga anak cucu Macarina juga punya andil di dalam mewujudkan daripada ibu kota nantinya. Mungkin seperti itu. Luar biasa dia. Artinya himpunan keluarga besar Macarina ini, kalau boleh saya tahu kapan dibentuknya, terus mayoritas dari suku mana? Mohon maaf nih. Maksudnya dibentuknya HKBM ini? Iya, dibentuknya HKBM ini. Sebenarnya pembentukan awal jauh sebelumnya, dengan adanya keinginan yang kita lakukan. Sementara ini dari tahun 91 sebenarnya kita sudah lakukan. Artinya 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu kita sudah punya wadah ini. Tetapi setelah 30 tahun itu kita melihat adanya peluang untuk adanya pengakuan, maka kita ikuti aturan yang ada, bahwa setiap organisasi itu kan harus ada badan hukum atau payung hukum. Nah sekarang ini sedang berproses. Artinya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini legalitas HKBM itu terwujud, maka akan menjadi wadah yang resmi. Terus keanggotaannya juga anak-anak cucu Macarina itu sendiri. Jadi dalam arti tidak ada yang lain. Nah makanya di dalam ADART kami, penyusunan HKBM ini ada keanggotaan yang namanya anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nah yang kita maksimalkan sekarang ini adalah anggota biasa, artinya yang masuk dalam rumpun Macarina itu. Karena kalau kita melihat, satu-satunya organisasi yang saya anggap mungkin satu-satunya di Indonesia yang strukturnya semua ada turunan mata rantai, turunan darah dari anak cucu Macarina itu sendiri. Luar biasa. Jadi ada hal yang menarik ini dari beberapa pertanyaan. Di antara salah satunya, kalau
mengenai data yang Haji sampaikan tadi, kalau kita himpun, kita kumpulkan mereka, taruhlah di salah satu acara kebudayaan tentang keluarga besar Macarina itu sendiri, kira-kira berapa jumlahnya? Kalau di tahun lalu kita coba melihat kehadiran keluarga pada saat kita melaksanakan mubas. Oh, yang di yang di Tanjung itu lalu, ya, di bulan April kalau tidak salah. Iya, saya ikut ya. Iya, benar. Nah, di situ saya melihat itu masih perwakilan. Ada yang dari Bontang, ada yang dari Sangatta, ada yang dari Grogol, Balikpapan, Samarinda. Dan terbanyak itu di Penajam. Karena memang induk daripada turunan Macarina ini ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Sehingga peluang itulah yang saya melihat dari jumlah di saat itu yang hadir ada 300-an, itu masih dari perwakilan. Tapi data yang mungkin ada di YouTube kita itu masih orang tua dari jumlah tadi kan kita coba mewawancarai dan berapa jumlah anak, terus berapa jumlah cucu, berapa jumlah cicit itu untuk satu turunan dari Macarina. Sementara Macarina punya 8, Pak. Punya 8 ya, punya 8 turunan Macarina ini yang masing-masing juga punya induk dan sudah sampai pada lapisan 5 lapisan. Misalnya seperti saya ini, seperti Zabir sendiri, ini kan sudah masuk pada lapisan keempat ya. Dan sementara orang tua kita itu kan lapisan kedua. Nah, nenek kita itu lapisan ke-1 dari Macarina Sinala. Nah, peluang inilah saya mencoba untuk mendata di masing-masing 2 rumpun saja. Kemarin itu pernah juga kita adakan di tahun 2013 kalau tidak salah, di tempat Kaji Aminah, Kaji Ibrahim. Di situ jumlahnya sudah sekitar 600-an. Nah, perkiraan saya untuk di tahun ini dari 2013 sampai 2025 ini, perkiraan untuk sementara mungkin kalau sekitar 1.200-an ada. Luar biasa. 1.200 itu yang tidak termasuk turunan dari, misalnya saya punya istri nih. Istri saya belum masuk di dalamnya. Dia masuk anggota luar biasa. Jadi belum terhitung itu ya? Belum terhitung. Tapi anak saya sudah masuk dalamnya karena ada mata rantai macam itu sendiri. Nah, cuma memang yang ada di wilayah PPU aja mungkin sekitar 50% saja dari yang saya sebutkan tadi. Sehingga potensi ini yang saya anggap dengan adanya keahlian-keahlian adik-adik yang ada ini, saya mencoba untuk membuatkan wadah yang namanya HKBM. Nah, maka HKBM dan nanti untuk kedepannya tempat anak cucu Macarina yang mungkin akan berkreativitas, punya keahlian, dia sudah punya wadah. Tinggal nanti kita turunkan dari wadah ini, mungkin dia ingin membentuk yayasan, mungkin ingin membentuk koperasi sesuai dengan basicnya. Nah, sehingga dia berkarya sudah punya tempat untuk jadi menganukan aspirasinya gitu. Iya maksudnya. Maaf saya memotong. Jadi dari 1.200 setelah kita data dari jumlah keluarga besar Macarina, yang sebagian dari 50% tadi ada di wilayah Penajam. Kalau saya kaitkan tadi keinginan dari keluarga besar Macarina dengan programnya bahwa dengan adanya IKN, berdirinya IKN, kita sebagian besar janganlah jadi penonton ya. Betul. Paling tidak berkontribusi. Kalau bisa ya kita berkarya untuk IKN sendiri. Kira-kira begitu ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya kita bukan hanya sampai pada ikut serta, malah justru sekarang ini sudah menelibatkan diri. Keren. Menopang IKN ini. Satu contoh misalnya ada Widya. Widya ini sebenarnya dia sudah ikut serta di dalam melaksanakan kegiatan daripada rencana pembangunan IKN yang ada di wilayah Sepaku. Beberapa hari yang lalu kami mencoba untuk memantau. Beliau sudah menangani tenaga kerja untuk menyediakan cateringnya maksudnya. Luar biasa. Jadi tenaga kerja yang akan datang nanti ke IKN ini, maka Widya membaca peluang itu. Nah, kebetulan Widya ini sosok dari anak turunan Macarina. Dan sekarang di IWAPI dia juga selaku ketua IWAPI. Luar biasa. Sehingga dia juga bisa
Amin. mengkoordinir putra-putra daerah yang punya UMKM yang ada. Dia juga sudah bermasyarakat untuk mendorong ikut serta tadi dalam rangka mengisi pembangunan IKN yang ada di PPU ini. Artinya kita bukan hanya sampai pada titik ikut serta, tapi sudah melibatkan diri. Itu sebagian kecil saja masih, tapi masih banyak bulan Macarina ini yang ikut di sektor kesehatan. Ada juga di pemerintahan dan tidak sedikit. Ya, harapan kami sih dengan adanya wadah HKBM ini, harapan kami adik-adik yang punya keahlian, kemampuan, kemudian berkeinginan, dan kita dorong sebenarnya bukan hanya berkeinginan, kita mencoba mendorong untuk ikut bersaing dari orang-orang pekerja-pekerja atau masyarakat yang datang nanti, sehingga paling tidak pengimbang. Jadi kita bukan jadi penonton seperti Dek Zabir sampaikan, betul. tapi kita juga harus menjadi pelaku di wilayah kita sendiri. Mungkin Terus, seperti itu. ada satu lagi tuh Apa itu? dari keluarga besar AKBM itu sendiri. Si Ibu Daya itu kan saya dengar juga ketua Tata Boga atau apa? Iya. Nah, ada ini juga sebenarnya punya yang potensi. punya rumah makan rumah pelangi ya? makan pelangi, benar. Betul. Jadi itu ada 2, induknya yang ada di Petung, Ya. cabangnya yang ada di Kilo 2 yang samping SMA 1 Negeri Penajam. Ibu Daya ya? Ibu Daya, benar. Ibu Daya ini juga sebenarnya anak turunan dari Macarina juga. Ya. Nah, sehingga memang ada ini juga punya potensi, dan sementara ini juga dia bergerak di bidang kuliner. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang menjadi penopang, bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mempekerjakan banyak orang. Saya dengar juga dari keluarga besar Macarina ini ada yang pernah jadi ketua anggota dewan ya kalau tidak salah. Oh, ada. Jadi Siapa ya? Namanya Idris. Oh, Idris, sapo kita. Jadi memang Pak Idris ini memang dulu pernah menjadi anggota dewan di satu periode, saya lupa tahunnya. iya. Tapi yang jelas beliau ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa semasa dia bertugas dalam anggota dewan, dan dianggap dari sesama anggota dewan memang beliau ini berani menerobos sesuatu yang dianggap itu tidak masuk di akal, dan dia bisa terobos ya melakukan pendekatan. Artinya dalamnya tetap dia melakukan terobosan itu, tetap mengikuti aturan yang ada. Artinya tetapi beliau itu memang serius, dan kedepannya harapan kita ada lagi anak-anak cucu Macarina yang bisa menggantikan beliau yang semasa bertugas. Artinya apa? Kalau memang anggota dari HKBM ini dengan jumlah keluarga yang ada, kenapa tidak? Itu tidak lakukan. Iya. Kalau seandainya itu atas dukungan daripada keluarga. Walaupun ada dukungan, kalau memang tidak ada garisan tangan, tidak bisa juga. Betul. Jadi kita harus kembalikan kepada yang di atas, bahwa seberapapun kekuatan yang kita pikirkan secara akal atau di atas kertas bahwa ini harus jadi, itu juga belum tentu. Semuanya kita harus kembali ke atas. Makanya saya sangat optimis bahwa doa dan usaha harus disandingkan menjadi satu kesatuan, sebuah keinginan. Kalau tidak demikian mungkin agak susah kita bisa mencapainya. Ada satu hal juga, mumpung saya ingat Iya, jadi iya. dari bincang-bincang santai kita, Iya. itu setahun yang lalu kalau tidak salah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Pak Haji Darwis selaku ketua KBM. Oh, iya. Dan saya selaku salah satu anak cucu dari Macarina, Iya. diberi kesempatan untuk membuat film dokumenter dengan judul Lupa Tanggal Lahir ya dia. Oh iya, betul. Dan alhamdulillah film itu diputar pada saat acara Mubes ya. iya betul di suara acara juga untuk penunjukan pengurus baru. pengurus baru Iya, kalau tidak. betul. Di dalam film itu saya mengisahkan latar belakang atau flashback masa lalu orang tua kami, datuk kami pada saat itu di tahun sebelum kemerdekaan ya dia. Ya, Dan alhamdulillah film itu ditonton, kita rame-rame menikmati, bahkan ada yang nangis, terharu dan sebagainya.
karena kita masih punya banyak kesempatan untuk wawancara secara langsung sebagian dari orang tua Yang atau masih ada ini. yang masih ada. Ya, yang masih hidup betul. Artinya film dokumenter itu sekarang sudah tersimpan dengan rapi, datanya lengkap, ya kan? Nah, yang menarik makanya kita ada bincang-bincang seperti ini, Ya, Ji. betul. Nah, kemarin kan Aji punya keinginan, Ben, coba bikin film lagi atau bikin semacam video. Kira-kira jangan orang tuanya saja yang kita libatkan Nah. dalam hal ini untuk melakukan apa diskusi, Wawancara. wawancara apa dan sebagainya dengan latar belakang kehidupan mereka agar kita bisa menyerap ya dia Betul. kehidupan kebudayaan pribadi dari orang tua kita itu sendiri. Ya. Nah, yang menariknya ini bisa nggak Bir kalau misalnya adik-adik kita yang masih muda belia ini kita beri kesempatan juga untuk Ya. berbagi cerita barangkali ya dia. Betul. Nah, barangkali dia punya obsesi, punya latar belakang referensi untuk bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ketika dia ingin berkarya Iya. pada saat IKN itu. Iya. Kira-kira apa sih maksud dan tujuannya? Jadi benar apa yang disampaikan. Sebenarnya maksud tujuan tadi kan sudah dijelaskan juga secara umum. Tetapi memang dengan adanya video yang sudah pernah kita lakukan, itu kan masuknya di channel Macarina ya. Iya, iya, betul. Jadi anak cucu kita nanti bisa melihat ke sana. Iya. Kalaupun nanti misalnya kita sudah tidak ada, maka videonya akan menjadi saksi hidup. Ya. Artinya bahwa orang-orang tua kita ada tampil di YouTube dan menjelaskan tentang silsilahnya. Betul. Yang saya pikirkan lagi sekarang ini, bagaimana anak-anak muda Macarina ini, karena saya melihat sangat banyak nih potensi-potensi yang dimilikinya. Artinya dia berangkat dari nol sehingga bisa menjadi seorang pengusaha. Dan tidak sedikit seperti adik kita yang ada di Tanjung sekarang, dan di sini juga dia sudah membuka 2 titik perumahan yaitu Linda Regency. Contohnya itu. Iya. Artinya sosok seorang Haji Iwan, kalau kita bicara masalah usia Oh, sangat iya, jauh, iya. itu mungkin Itu Haji Iwan, Zabir iya. ingat itu. Iya. Artinya dan beliau juga Imam Prakarsa ini dengan adanya masjid Macarina yang akan kita buat ini. Ada pembangunan masjid, Ji? Ada pembangunan Untuk? masjid. Ya, nanti mungkin kita cerita di season Iya. berikutnya. Saya coba meluruskan dulu ini Oh, bahwa jadi AKBM sekarang lagi bangun masjid begitu? lagi bangun masjid, Luar biasa. mempersiapkan untuk Oke. pembangunan masjid, dan sudah beberapa lahan yang sudah dibebaskan tanpa ada ganti rugi dan keikhlasan dari keluarga. Tapi itu nanti kita coba dulu masuk pertanyaan yang pertama tadi, Iya. bahwa anak-anak muda kita ini punya potensi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi harapan saya, anak-anak turunan Macarina atau yang ada kaitannya dengan anak cucu Macarina ini tadi, saya mengajak pada kesempatan ini untuk bisa bersama-sama membesarkan kita punya channel YouTube Macarina ini, menunjukkan dan sekaligus mengarsipkan, Betul. ya kan, mengarsipkan dalam tanda petik adik-adik kita yang ada. Kita tidak berbicara bahwa orang lain menonton, untuk diri keluarga kita dulu. Iya. Mencoba Jika itu berguna untuk orang lain juga. Iya, kalaupun akan berguna pada orang lain, alhamdulillah, Yang bisa tetapi menginspirasi bisa dia. menginspirasi orang lebih banyak. Tetapi tujuan kita utama sementara ini adalah mengaspirasi anak-anak cucu Keren. Macarina. Keren. Sangat disayangkan begitu besarnya keluarga kita, anak-anak muda kita yang tidak memberi ruang atau kesempatan waktunya untuk berkreasi dan berkreativitas di wadah channel Macarina ini. Kan sekarang teknologi sudah canggih. Beda dengan zaman-zaman kami atau di atas kami, belum ada sarana ini. Nah, pada kesempatan ini maksud saya, adik-adik yang punya keahlian, punya cerita yang menarik, tolong dibuatkan satu agenda atau video pendek yang nantinya akan dikelola. Mungkin Dek Zabir punya keahlian itu, Iya. punya kapasitas itu, sehingga dikumpul semua video-video dari adik-adik tadi ini. Mungkin kalau orang tua kita mungkin sudah tidak punya kemampuan dengan kemajuan teknologi, tapi adik-adik ini yang ratusan orang, Iya. saya anggap yang tersebar di beberapa daerah di Kaltim maupun di Sulawesi. Kan sampai di Bahkan Sulawesi di juga ada Indonesia, keluarga. seluruh Indonesia lah. Ya, sehingga harapan kita ini akan menjadi wadah beraspirasinya anak cucu Macarina. Kita tidak usah berbicara untuk lebih luas, untuk di internal Macarina dulu sudah bisa memberi contoh. Saya yakin dari luar pun tidak akan masuk. Itu
Nah, tadi dikaitkan dengan Sebentar dulu, program. Oke, masih ya, ya, masih masih penasaran. masih ini, ya. penasaran. Itu tuh yang Iya, iya, menyebabkan iya, iya. saya dari Samarinda ke sini hanya untuk mempertanyakan itu dan mempertegas Iya, iya. kenapa tidak program itu kita jalankan. Bener. Artinya kan ada keinginan Najib. Misalnya si anak, salah satu anak dari Macarina misalnya, dia punya kemampuan ingin berkarya, tapi untuk menyampaikan ide dan karyanya itu tidak bisa dalam bentuk video barangkali. Betul. Mungkin dari tim kreatif Macarina Channel akan membantu itu. Nah, Kirim filenya Kirim atau filenya, videonya, ya, betul. nanti kita yang akan mengedit, Iya. lalu kita sebarkan ke Macarina Channel. Macarina. Kan seperti itu. Ji. Betul, betul. Tidak menutup kemungkinan, jangan pernah merasa bisa saja di antara keluarga besar Macarina ada yang sudah putus sekolah barangkali. Betul. Tapi Betul. ingin menyampaikan sebuah karya yang terkecil. Iya. Misalnya bagaimana dia membuka usaha kacang goreng, akhirnya kacang goreng itu bisa laku ya kan, bahkan bisa menopang hidup. Itu kan bagian dari inspirasi juga. Betul. Sekalipun sebagai anak yang putus sekolah tapi punya kemampuan, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu ya dia. Betul. Nah itu kan salah satu di antara keinginan Haji. Iya. Nah, tadi menyinggung masalah pembangunan masjid, tapi sebelumnya ada satu hal mumpung saya ingat loh Ji. Iya, gimana ini? Itu 1 tahun yang lalu setelah terbentuknya rapat kepengurusan. Ada keputusan betul. Rapat kepengurusan beberapa bulan kemudian itu saya dengar ada program kampung Macarina. Nah, Itu gimana Ji? Jadi gini. Ceritanya itu. Sebenarnya kampung Macarina itu tanpa tak sengaja awalnya hanya menghayal, hanya berkeinginan yang muluk-muluk. Luar biasa. Sementara dengan adanya penetapan IKN, saya langsung berpikir Iya. dengan adik-adik yang ada, coba mengumpulkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita punya wadah di ibu kota. Ya kan, sementara Paling tidak harus punya wadah, punya tempat, punya tempat lokasi, tempat berteduh di IKN di ibu kota Nusantara ini. Apa Kampung Macarina kenapa harus ada? Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan seiring dengan waktu mungkin para sesepuh anak turunan Macarina seperti kami ini yang sudah di atas setengah abad, paling tidak kalau ada wadah ini menjadi tempat berkumpulnya perwakilan masing-masing anak cucu Macarina sebagai penyambung silaturahim. Artinya gini, dari turunan Macarina tadi, misalnya seperti saya punya tempat nih di sana satu lokasi, kemudian anak-anak cucu saya nanti tahu bahwa ada tempatnya di sana. Nah, sehingga anak cucu saya nanti karena dikuasai bukan untuk satu orang, tapi di sana ada 40 kapling. Jadi harapan kita dari 40 kapling itu mewakili dari keluarga besar Macarina, anak cucunya ada di sana. dan rencana saya dengar mau nambah lagi kaplingan baru gitu. Insya Allah. Untuk sementara sambil kita ngelihat nanti perkembangan daripada ya sekarang ini kan kita bicara tentang finansial. Iya. Semuanya berkeinginan mau, tetapi Iya, betul, kembali betul. lagi ke sana. Tapi nanti kita coba kemas seperti apa caranya, Iya. apakah dengan cara diangsur dan sebagainya. Karena tujuannya bukan untuk masalah untuk rugi, Iya. tapi tujuan kita adalah bagaimana Luar wadah biasa. ini akan mempersatukan perwakilan dari masing-masing keluarga yang ada di kampung Macarina yang kita namakan sementara ini. Nah, sehingga nanti anak cucu yang sudah mulai berjauhan, jarang komunikasi, tapi dengan adanya kampung itu ada salah satu perwakilan di sana yang menempati tempat itu, maka inilah akan sebagai penyambung lidah komunikasi buat anak cucu Macarina. Luar biasa. Ya, boleh jadi orang-orang tua itu sudah tidak bisa bercerita lagi, tapi saya sangat berharap YouTube channel Macarina kita ini akan menjadi bukti sejarah 10-20 tahun akan datang, manakala anak cucu pemerakarsa ada Zabir Ya. ini akan menjadi bukti saksi hidup bahwa adanya dokumen-dokumen yang kita amankan di sebuah sistem dengan kemajuan teknologi ini akan menjadi saksi. Dan saat sekarang ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi saya yakin dan percaya dikala ini nanti dibutuhkan, maka dia akan mencari di mana itu channel Macarina. Iya. Mungkin ada step-step atau cara-cara Zabir untuk memberikan arahan ini, sehingga dukungan ini
menjadi satu kesatuan yang kita harapkan Iya. akan menjadi penghasil pundi-pundi juga. Iya, betul. Bisa jadi mungkin Betul, seperti itu. betul. Nah, mungkin adik-adik di sana yang ada dalam AKBM ini paham dan tahu bahwa bagaimana membesarkan sebuah sistem ini sama dengan sistem sebenarnya. Iya. Ini kan wadah untuk kita berkreativitas, menunjukkan keahlian kita dan seterusnya. Iya. Nah, sehingga menjadi pundi-pundi rupiah Betul. yang bisa membantu dalam membesarkan AKBM. Boleh Betul. jadi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara teknis. Jadi begini, sebelum saya jelaskan itu ada 2 pertanyaan lagi, Ji. Waduh. Artinya yang kampung Macarina Macarina, itu ya. kalau dari Panajam ke titik lokasi dan nama titik lokasinya tuh jalan dan kampungnya di daerah mana? Posisi persisnya Kampung Macarina itu berada di wilayah Kelurahan Maridan. Bumarida. Iya, jadi dia perbatasan antara IKN dengan TPU. Ya, walaupun sementara ini kan masih wilayah PPU ini, Penajam Pasir Utara, tapi dengan adanya otonomi daerah, IKN ini, otorita sekarang namanya, kalau tidak salah untuk pengalian transisi ini, otorita, maka kita masuk dalam kawasan IKN-nya itu. Cuma di perbatasan. Tetapi letak tanah kita ini tidak jauh dari titik nol yang akan direncanakan untuk pembangunan pusat pemerintahan. Dan di sebelah kita juga itu sudah dikuasai ada sekitar 60 hektar dari lahan Macarina ini yang untuk rencananya dibangun rumah sakit swasta. Ya, sama dengan Balikpapan seperti Siloam lah. Artinya Jadi dari memang pihak swasta sudah menguasai di sana. area kampung Macarina itu letaknya strategis ya. Strategis. Dia juga tidak jauh dari jembatan Pulau Balang. Sekitar ada 7 kilo saja. Rumah sakit ada, Rumah sakit ada. bandara Ada. Bandara itu di bawah. Kalau dari perencanaan secara nasional ya. itu masuk di kawasan 3 desa, 3 kelurahan, Gresik, Pantai Lango dan Jayapura. Ya, kalau kita mendengar di berita nih, Iya. itu ada di situ. Tapi apapun namanya, kita berdekatan dengan pelabuhan, berdekatan dengan jembatan Pulau Balang yang tembusnya ke Balikpapan, kilo 13 saat sekarang ini saya lihat di YouTube sedang dalam proses pengerjaan itu. Kemudian kita tidak jauh juga dari ibu kota negara. Kalau dari Panajam? Kalau dari Penajam dari Ke sini lokasi. ke lokasi kita butuh waktu sekitar 1 jam. kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya, taruhlah mungkin sekitar 30 kiloan. Karena dari sini ke Penajam kan 18 kilo. Untuk masuk dari Simpang Silkar masuk ke dalam arah daripada IKN. Baik. Iya. Sahabat keluarga Nusantara, merupakan sebuah kehormatan saya bisa berinteraksi dan berdialog langsung dengan bincang-bincang santai saya dengan Ketua Umum AKBM Himpunan Keluarga Besar Macarina. Barangkali video ini bisa terjadi obrolan santai ini hiruk pikuk suaranya ya, Jep? Ya. Nah, jadi kami wawancara santai ini di lantai 2 outdoor, dan mohon maaf misalnya agak sedikit bising ya, sehingga ada sebuah kalimat yang terpotong-potong, ya anggap saja itu hal yang biasa ketika kita outdoor bincang santai ini barangkali. Dan ada satu hal yang menarik, pemirsa sahabat keluarga Nusantara, bahwa AKBM ini selain membuat program Kampung Macarina, ternyata ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu membangun masjid untuk masyarakat di sekitar Kabupaten Panajam Pasir Utara. Seperti itu ya, Ya. Barangkali seperti apa cerita awal mulanya dan muncul gagasan dan latar belakang kenapa masjid itu dibangun, kira-kira seperti apa? Ya. Terima kasih. Jadi memang yang melatar belakangi dibangunnya daripada sebenarnya bukan dibangun, tapi melanjutkan masjid yang sudah ada. Oh. Mengembangkan. Jadi bukan dibangun tapi melanjutkan ya? Ya, melanjutkan. Artinya Apa yang lanjut? kan ada kita punya rukun keluarga di lokasi kilo 1 yang kita namakan Gang Padaidi. Kilometer 1 Kilometer 1 Penajam Gang Padaidi ya. Kebetulan di sana rukun keluarga besar Macarina ini kan bersatu di sana.
hampir mayoritas anak-anak ngumpulnya di situ. Macarina ngumpulnya di sana. Ya kalau kita katakan kampung juga mungkin boleh ya. Iya, iya, iya. Ya makanya kita ingin membuat kampung yang lebih luas lagi di KN dengan kapasitas yang lebih besar, jadi gitu. Keren. Nah, jadi dengan yang melatar belakangi kenapa adanya gagasan ini, memang pertama jumlah penduduk semakin bertambah seiring dengan waktu. Betul. Kemudian lokasi masjid yang ada sekarang ini namanya Nurul Islam. Masjid Nurul Islam. Itu Itu dibangun pada tahun berapa? Nah, saya kurang tahu persis, tapi yang jelas sekitar tahun 80-an. Luar biasa ya. 80-an itu. Jadi dianggap masjid tertua juga. Iya, dianggap masjid yang tertua yang ada di wilayah sana. Di wilayah. Ya, Iya. betul. Awalnya sebenarnya dulu musola. Musola. Ya, tapi seiring dengan waktu. Yang bangun itu siapa dia? Mohon maaf potong-potong. Iya. Yang bangun itu kalau tidak salah dulu paman kita Haji Amir. Haji Amir almarhum, anak dari Tuan Macarina juga. Iya. Dengan dirinya berubah menjadi masjid, dan ini akan menjadi acuan kita untuk mengembangkan masjid itu. Mengembangkan masjid itu dalam arti mungkin dalam bentuk desainnya, luasannya, pengelolaannya, dan seterusnya. Ini nanti kita coba akan rembukan bersama-sama keluarga besar Macarina dengan lingkungan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Luar biasa. Dan ini yang sedang kita lakukan, sudah mulai pada tahap mulai pembongkaran lahan. Oh, sekarang Sudah dilakukan. Sudah Ya, dilakukan nanti bisa pembongkaran, disaksikan di beberapa video mungkin nanti. Iya. Itu yang sudah kita dokumentasikan. Iya. Nah, ini akan menjadi bahan bukti bahwa sudah mulainya keinginan itu. Nah, harapan saya dengan adanya keinginan ini, sebenarnya tadi saya belum sampaikan bahwa prakarsa ini sebenarnya dari adik kita, yaitu Haji Iwan, yang sekarang Haji Iwan ini anak dari Warasi. Warasi ini turunan dari Macarina. Haji anak dari Palau. Warasi dari Jula ya apa? Palau ya? Ya, Palau. Nah, nenek Palau ini juga anak yang ke-7 atau ke-6 dari Macarina. Ya, jadi anak cucunya ini yang prakarsa. Tapi sudah lapisan keempat. Jadi sementara ini Zabir, rumah yang sedang kita runtuhkan itu ada 8 rumah. Iya, itu juga semua Iya. itu. Rumah siapa aja itu? Nah, itu rumah-rumah yang ada itu termasuk rumahnya Haji Iwan. Haji Iwan itu ya. ada 2 sertifikat. Luar biasa. Yang luasannya kurang lebih 500, ada 700 lebih, hampir 800 meter persegi. Luar biasa. Luas lahan dan 4 rumah. Malah juga pada salah 5 rumah yang dibongkar itu demi untuk memperluas dari kepemilikan Haji Iwan ini ya. Ada 2 sertifikat. Iya. Kemudian dari Haji Mardina Iya. dan Haji Dinar ini juga mewakafkan lahannya. Kemudian panggilannya Haji Senom, dia begitu ya, biasanya Haji Senom. Iya. Nah, kemudian Pak Besannya Haji Kamil. Haji Kamil ya. Haji Milu. Besannya Haji Milu. Arpa, tapi mertuanya Haji Kamil. Betul. Gitu. Iya. Sampai terbalik. Iya, terbalik. Saking semangatnya. Semangatnya benar. Iya. Ada juga nanti lahan untuk yang diwakafkan dari Haji Asad yang sekarang ini berada Haji Asad yang di Haji Asad yang Simpang Pahit. Yang Tadi kita lupa itu menyinggung beliau. Beliau juga salah satu anak cucu Macarina yang punya berbagai macam dunia usaha. Dia juga sektor perkebunan. Artinya perkebunan dalam arti dia memiliki lahan perkebunan yang individu. Yang tinggal di ini kan di Simpang Pahit. Di Simpang yang ada toko emas. Benar. Toko emas beliau juga melakukan perdagangan di bidang perhiasan emas. Ya. Kira-kira gambaran Haji, pembangunan masjid ini kira-kira untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kira-kira kapan itu? Atau proses pembangunannya seperti apa? Kalian bisa dijelaskan? Jadi memang sebenarnya desain gambar ini sudah ada sebelum dilakukan pembongkaran ini. Jadi program ini sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu sudah diwacanakan. Tetapi alhamdulillah Haji Iwan baru punya kesempatan di tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 23 ya, hari Sabtu kemarin. Kita lakukan perbincangan
singkat untuk dilakukan pembongkaran, tepatnya di hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin kita mulai melakukan pembongkaran. Tadi yang ditanyakan bahwa apa tadi yang menjadi apa? Yang latar belakang Pembangunan masjid itu. Ya. Terus satu juga, Ya. saya tadi malam ada dengar Haji cerita tentang sejarah orang tua dari Haji Iwan, ya, Warasi, Ya. pernah berkesan. Oh ya, Kesan apa? benar. Itu yang ingin Ada. itu Ya. yang ingin kami sampaikan, kenapa munculnya prakarsa ini atau ide ini sebenarnya dari anak turunan Warasi. Kalau kita Anak turunan dari anak Warasi. turunan dari Warasi. Nah, Warasi ini orang tua Jiwan ini, orang tuanya namanya Nenek Palau. Nenek Palau ini anak dari Mas Carina Sinala. Iya, iya, iya. Iya gitu. Iya, iya. Nah, ada pesan memang yang disampaikan kalau menurut cerita dari Adik Ajiwan ini memang pernah bahwa Yang beliau berpesan punya siapa? anak tiga Yang nih. berpesan siapa? Iya. Warasinya. Warasinya, ya. Warasinya ini yang berpesan kepada anaknya, besok-besoknya kalau seandainya kamu punya rezeki dan kamu bisa punya rumah di lain dan dan apa namanya harapan Bapak, kamu bangunkan masjid tempat Subhanallah. itu yang dipesankan Luar oleh biasa, beliau. Masya Allah gitu Ya, mudah-mudahan didengar oleh almarhum Amin. bahwa anak-anak sudah melakukan pembuktian di dunia dan dia akan menonton bahwa betapa besarnya ATM yang diberikan oleh anak-anaknya kepada orang Luar tua. biasa. Semua kita berkeinginan seperti itu. Begitupun juga orang-orang tua dan datuk-datuk kita yang lain. Datuk-datuk kita yang lain. Jadi memang Haji Iwan begitu dia sudah memprakarsa, tadinya beliau ingin memberikan nama apa namanya, Nama ingin masjid. membangun ya nama masjid itu, tapi melihat situasi dukungan keluarga yang begitu antusias, maka nanti ada nama nanti Masya Allah. yang akan diberikan selain dari pengembangan Masjid Nurul Islam sekarang. Subhanallah. Cuma itu semuanya kita harus musyawarahkan, Betul. mencarikan jalan Luar keluar, biasa. karena nama juga akan mempengaruhi dari keberadaan pembangunan masjid yang ada yang kita inginkan ini. Luar. Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya nama jangan menjadi sebuah perselisihan ego individu sehingga menjadi sebuah perpecahan. Harapan kita mari kita sama-sama membangun dulu baru kita musyawarahkan. Namanya siapa, apapun namanya yang ada di dalam itu, yang jelas tempat itu digunakan untuk beribadah, Beribadah untuk masyarakat. untuk masyarakat, berguna untuk masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan ada video ini bisa meluruskan semua, termasuk adanya kata-kata dari masyarakat bahwa Nah, kalau sudah masyarakat ya. atau keluarga besar mau saya potong Iya. Kalau ada keluarga besar atau masyarakat yang ingin donasi atau menyumbangkan semen barangkali pasir satu saat, kira-kira nanti akan diatur ya? Ya, itu nanti ada mekanisme. Nah, makanya betul juga bahwa kita harus menyusun dulu legalitas wadah kita ini, baru nanti ada semacam kepanitiaan pembangunan masjid. Terlepas dari kepengurusan masjid yang ada sekarang ini, kita bicara masalah pembangunan masjidnya dulu. Nanti setelah itu karena legalitas HKBM ini masih dalam bentuk organisasi masyarakat yang notabene tidak bisa untuk melakukan penerimaan dana bisa dari manapun. Iya. Tetapi nanti kita coba bentuk lagi, ada namanya yayasan, apakah nama yayasan juga kita belum tahu, tapi ada wadah yang namanya yayasan dari turunan Macarina ini, bagian daripada Macarina akan secara aturan kalau dia dalam bentuk yayasan baru bisa mengajukan permohonan bantuan dana. Ya, jadi sudah dipelajari juga dengan adik-adik kita yang punya keahlian itu. Iya, iya. Jadi saya bilang, lakukan, kerjakan, jangan pelanggar aturan, ikuti prosedur yang ada. Itu yang saya ultimatumkan dengan adik-adik kita. Sehingga ini sedang berjalan ini. Ya, jadi masalah teknisnya nanti kita lihat seperti apa durasi. Ya, makanya tugas saya selaku ketua mantau. Iya. Sudah sampai di mana pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, di mana kendalanya. Kita rebut sama-sama untuk mewujudkan sebuah cita-cita keinginan yang besar ini. Ya, karena program utama dari HKBM adalah bagaimana mengembangkan atau katakanlah membangun perluasan masjid yang sudah ada menjadi lebih besar, sehingga punya dampak sosial di masyarakat, bahwa keberadaan rumpun keluarga Mas Carina ikut andil dalam membangun dan mengembangkan tempat ibadah itu.
Mungkin Ya. seperti itu kali. Luar biasa. Iya, iya, iya. Terima kasih Ji atas waktu dan ruang buat saya bisa bincang-bincang santai di lantai 2 di rumah Bu Darwis selaku Ketua AKBM Himpunan Keluarga Besar Macarina di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelum saya mengakhiri bincang santai saya ini, jangan lupa like, ya, subscribe, sama lonceng. Ya. Nanti Gimana ya? jadi caranya sebenarnya sederhana, sambil nonton video ini atau video-video Macarina Channel yang lainnya, sekecil apapun video yang muncul di link di YouTube Macarina Channel, itu ada tanda jempol begini, Ya. diklik aja jadi pakai tangan kita, Oh, gitu. gratis kok Ji. Nggak bayar, Iya. nggak memenuhi persyaratan secara administratif. Baik. Itu diklik aja. Diklik aja, Iya. ditonjok aja Ditonjok gitu. begitu, Tonjok aja, nanti ya. dia akan berubah dengan sendirinya, ada berubah warna ke gambar. Nah, itu berarti Anda sudah menonton dan menikmati video Iya. hasil dari karya keluarga besar Macarina. Iya, benar. Buat keluarga besar Macarina yang saya sayangi. Dan sebelum saya mengakhiri, apa pesan yang mau disampaikan untuk saya secara pribadi, anak cucu keluarga besar Macarina, dan masyarakat Nusantara khususnya? Artinya silaturahmi kami ini bukan hanya untuk HKBN saja, tapi silaturahmi untuk paguyuban dan yayasan-yayasan lembaga masyarakat seperti itu kira-kira. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Pesan terakhir yang kita sampaikan bahwa mari kita berkarya sesuai dengan skill atau kemampuan yang kita miliki, dan jangan lupa kita tetap berusaha dan berdoa, Amin. sehingga semua apa yang kita lakukan tanpa diiringi dengan perbuatan dan doa tidak akan jadi apa-apa. Betul. Tapi manakala itu kita lakukan dengan menjadi satu kesatuan, hal yang mudah akan menjadi ringan. Amin. Subhanallah. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya memanggil beliau ini Pak Ketua atau Pak Haji Darwis atas waktunya. Pemirsa, sahabat, keluarga Nusantara, demikian bincang santai kami ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak bangsa dan untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.